Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Zaki Fatanugraha dengan NIM 140 121 3385 dari kelas MB 4507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar komputasi statistika studi kasus 1 dengan menggunakan metode R. Eh, yang pertama itu adalah latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat kompleks dan memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis dalam internet yang disebut e-commerce, yaitu suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan internet di mana terdapat website menyediakan get and delivery. Dalam perdagangan, perlu berbagai upaya untuk mengenalkan produk pada masyarakat secara luas, dan upaya ini memerlukan biaya yang tinggi. E-commerce melayani penjualan barang maupun jasa sehingga siapa saja dapat mengembangkan bisnis dan bersaing dengan menurunkan biaya operasional. Demikian pula website bisnis Tokopedia yang merupakan toko online pertama di Indonesia. Website ini menyediakan peluang bisnis dan menjual berbagai jenis produk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko umumnya. Website ini memiliki mesin pencari atau search engine yang memudahkan konsumen dalam mencari produk. Dan untuk melancarkan kegiatan pemasarannya, Tokopedia bekerjasama dengan beberapa lembaga sehingga konsumen mudah melakukan pembayaran. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis strategi pemasaran e-commerce bisnis to customer dan analisis konten untuk memberi gambaran cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran melalui e-commerce sehingga menjadi sumbangan pemikiran konstruktif bagi dunia usaha terkait strategi pemasaran online. Hmm, Berikutnya ini adalah informasi data dari studi kasus satu dan X1-nya ditambahkan NIM angka 3 dari terakhir. Selanjutnya itu ada selanjutnya itu ada lin selanjutnya itu ada model regresi linear berganda. Eh, dari data hasil tersebut eh, dapat dapat diketahui interceptnya itu 136,88 127 merupakan skor dasar penjualan produk elektronik dalam unit jika kelima variabel lain memiliki nilai E. Selanjutnya itu ada koefisien harga minus 0,01711. Setiap peningkatan satu penjualan diperkirakan akan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada koefisien promosi dengan skor 3,31198. Setiap peningkatan satu promosi diperkirakan akan meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu ada koefisien website dengan skor 1,81178. Setiap peningkatan satu website diperkirakan akan meningkatkan penjualan. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Eh, Bisa lihat dari gambar Kiki residual sama scale location. Yang pertama itu ada Kiki residuals. Poin mengikuti garis, meskipun ada beberapa deviasi pada poin 4, 74, dan 114 yang bisa menunjukkan beberapa penyimpangan dari normalitas. Eh, Selanjutnya itu ada scale location.
Heterosikidisitas menunjukkan sebaran yang konstan meskipun ada peningkatan pada beberapa bagian, misalnya antara nilai fit 4,74 dan 114. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Bisa dilihat dari data tersebut, eh, bisa disimpulkan bahwa variabel variabel harga nilai VIF 85,0,669 eh, lebih besar dari 10 dan toleransi 0,117 0,0117 lebih kecil dari 0,1, maka tidak lolos dari uji multikolinearitas. Yang kedua ada variabel promosi nilai VIF 189,415 lebih besar dari 10 dan toleransi 0,0052 lebih kecil dari 0,1, maka tidak lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya ada variabel website nilai VIF 246,23358 lebih besar dari 10 dan toleransi 0,004 0,004 lebih kecil dari 0,1, maka tidak lolos uji multikolinearitas. Yang selanjutnya ada variabel rating nilai VIF 2,202683 kurang dari 10 dan toleransi 0,453 lebih dari 0,1, maka lolos uji multikolinearitas. Begitu, begitu pula selanjutnya. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Terlihat dari data Darwin-Watson test, eh, dapat dilihat skornya. Pertama itu ada Darwin-Watson 1,8948, p-value 0,2984. Dari hasil Darwin-Watson table, eh, dapat dilihat skor di sebelah kiri. Dan rumusnya itu DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DU. Maka hasil-hasil yang didapat dari tabel dan Darwin-Watson itu lulus dari uji autokorelasi. Yang selanjutnya itu ada uji model koefisien determinasi. Dilihat dari datanya bisa disimpulkan bahwa uji F ANOVA, F statistik sebesar 7023 dan p-value sebesar kurang dari 2,2 min 16 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan secara statistik. Selanjutnya ada uji model koefisien determinasi multiple R square dengan skor 0,9964, maka variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dependen sebesar 99,6%, sedangkan 0,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Uji T koefisien, bisa dilihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga dengan p-value 4,66 min 13 menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Promosi dengan p-value 2,39 minus 05 menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Pengunjung website dengan p-value 0,00355 menunjukkan bahwa website memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Rating produk p-value sebesar 0,00526 menunjukkan bahwa rating memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Kompetitor yang memiliki yang menjual produk serupa dan p-value 0,02682 menunjukkan bahwa kompetitor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Nah, selanjutnya itu ada analisis hasil. Yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk elektronik di Tokopedia menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai intercept adalah 136,881127. Ini berarti bahwa semua variabel independen bernilai nol. Penjualan produk elektronik akan berada pada angka tersebut. Eh, model ini mampu menjelaskan 99,6% penjualan menunjukkan bahwa
Banyak faktor yang mempengaruhi penjualan produk elektronik di Tokopedia. Harga produk, harga produk setiap peningkatan satu unit harga produk perkirakan akan mengurangi penjualan sebesar minus 0,01711 unit. Eh, Selanjutnya biaya promosi. Setiap kenaikan satu unit biaya promosi diperkirakan meningkatkan penjualan sebesar 3,31198 unit. Menunjukkan bahwa promosi yang efektif dapat meningkatkan penjualan. Dan ketika itu ada jumlah kompetitor. Setiap kenaikan satu unit jumlah kompetitor diperkirakan akan mengurangi penjualan sebesar 0,24009 unit, menunjukkan bahwa persaingan yang tinggi dapat mengurangi penjualan dan begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada implikasi implikasi bisnis. Yang pertama itu karena kenaikan harga mengurangi penjualan, Tokopedia perlu menerapkan strategi harga yang kompetitif untuk menarik lebih banyak pembeli. Karena biaya promosi meningkatkan penjualan, menambah anggaran promosi dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Karena jumlah kompetitor mengurangi penjualan, Tokopedia perlu mempertimbangkan strategi seperti promosi atau peningkatan layanan untuk bersaing lebih baik. Meskipun meningkatkan jumlah pengunjung website saat ini berdampak negatif pada penjualan, hal ini mungkin disebabkan oleh pengunjung yang tidak tertarget atau rendahnya konversi. Oleh karena itu, Tokopedia perlu meningkatkan pengalaman pengguna dan strategi konversi untuk mengubah pengunjung menjadi pembeli. Rating produk meningkatkan penjualan. Tokopedia dapat mendorong pelanggan untuk memberi ulasan serta meningkatkan kualitas layanan dan produk mendapatkan rating yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut adalah analis ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor mengaruhi penjualan produk elektronik di Tokopedia dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi harga produk, biaya promosi, jumlah kompetitor, jumlah pengunjung website, dan rating produk yang semuanya terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan harga produk beresiko menurunkan jumlah penjualan, sementara peningkatan biaya promosi dan rating produk cenderung meningkatkan penjualan secara signifikan. Di sisi lain, peningkatan jumlah kompetitor dan jumlah pengunjung website justru berdampak negatif pada penjualan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan 99,6% variasi dalam penjualan yang menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut valid dan signifikan dalam memengaruhi penjualan produk elektronik di Tokopedia. Hal ini menegaskan pentingnya strategi yang tepat dalam mengelola harga promosi dan kualitas harga produk, serta memperhatikan dinamika kompetitor yang pengunjung website untuk mengoptimalkan penjualan. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penjualan produk elektronik di Tokopedia, yaitu memastikan strategi harga yang kompetitif, meningkatkan anggaran promosi, dan mendorong peningkatan rating produk dengan menyediakan produk berkualitas dan layanan pelanggan yang baik, mengembangkan strategi untuk menghadapi persaingan seperti promosi atau peningkatan layanan, serta meningkatkan pengalaman pengguna website dan mengimplementasikan strategi konversi yang lebih efektif untuk mengubah pengunjung menjadi pembeli. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.